وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-Nya lah dapat kita kembali berhadir di dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu fardu ain. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih membicarakan tentang murtad. Murtad termasuk yang membatalkan sembahyang. Amun kada tuntung membicarakan masalah sebab-sebab murtad ini, maka ulun kada melanjutakan membaca kitab perukunan, karena ini wajib diketahui oleh seluruh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di dalam kitab perukunan itu yang ke-11 kemarin kan yang membatalkan sembahyang, murtad di dalam sembahyang, yaitu mengiktikadkan, meyakini di dalam hati bahwa yang menjadikan alam ini, yang menjadikan alam semesta ini dua, ibadahannya Tuhan dua, atau barang yang sebagainya. Nah, barang yang sebagainya ini banyak, yang menyebabkan murtad banyak. Kira-kira biar mendengari akan jawab, mendengari aja dah. Karena nang kitabnya kada ada jua ya lah, nang kitabnya ini kitab lain perukunan nang ulun baca ini. Kita menyambung lagi yang membicarakan masalah yang menyebabkan kebanyakan orang murtad, keluar daripada agama Islam. Kemarin contohnya memadahkan nang sunat itu kada sunat. Contohnya sembahyang hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu kan hukumnya sunat dipadahkannya, kada sunat, murtad hukumnya. Contohnya bersiwak itu sunat dipadahkannya, kada sunat, murtad. Bersorban dibadahkannya kada sunnah. Ada lagi pian, wah ini orangnya tokoh, dibadahkannya bejanggut nih tuh, malah bakal dibadahkannya bila semakin janggutnya banyak semakin bodoh ya. Nah, hati-hati juga tuh orang-orang liberal, orang-orang jil yang pemikirannya itu secara akal. Padahal nang bejanggut itu sunah Nabi, memanjangkan janggut asal rapi lah, pada nang meriket janggutnya. Jadi janggut itu misalnya dipelihara itu menjadi memanjangkan, dipelihara, diminyaki kah, dibersihi, diminyak harumi. Nah,
Jadi Rasulullah itu berjanggut sidin bejabis gambar Dato Kalampayan kali dapang di zaman situ gambar cuman lukisan. Ada kalau kita ziarah ke Kalampayan ada lukisan sidin di dinding mengotii kitab Sabilal Muhtadin karangan sidin. Sidin berjanggut. Siapa lagi? Pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjanggut. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah berjanggut. Habib Umar berjanggut. Bang guru sekompol kada berjanggut. Sidin memang kada ada tumbuh. Gurunya guru daripada guru sekompol, guru bangil. Sidin kada berjanggut. Anak sidin ya Allah anak guru sekompol. Cuman guru sekompol tuh kenapa kada berjanggut? Karena memang kada tumbuh. Ada tumbuh, seandainya tumbuh sidin akan aja coba lihat anak sidin kan keduanya bejabis bejanggut. Nah guru bangil tuh sidin pernah berkata ujar sidin seandainya janggut tuh ada dijual di pasar dan kawa dipasang niscaya aku ke pasar kutukari kupasang hendak mengamalkan juga sunnah Nabi. Tapi apalah daya mun kada tumbuh. Jadi disunahkan tuh bagi orang yang tumbuh untuk memanjangkan janggut. Tamun kada tumbuh, harusnya kada sunnah baginya. Cuman nang kada berjanggut jangan menghinakan orang berjanggut. Kambing jangan berjanggut, jangan. Batu pulang nang berjanggut jangan menghinakan nang kada berjanggut. Seorang ini keren dia berjanggut ya, tandanya laki-laki baikam dia, kayak bencong dia. Nah ada boleh juga saling menghinakan nang berjanggut. Alhamdulillah mengamalkan sunnah. Mun kada berjanggut pang, iya kada masuk neraka kiwa. Jangan menghinakan orang yang berjanggut. Lawan juga nang berjanggut ini sunnah kada wajib. Seandainya janggut nang misalnya kayak ulun ini janggut lalu ulun cukur berdosa lah ulun kada, cuman makruh aja. Tapi sunat ditumbuhakan asal kawa memelihara gitu. Nah, jadi janggut itu bagi orang Islam berpahala. Bahkan itu kan sunnah nang kawa dibawa mati. Kita misalnya mati sudah di pemandian nah, sembahyang kada kawa lagi, puasa kada kawa lagi, cuman masih kawa berjanggut. Jadi janggut itu sunnah nang kawa dibawa ke mati. Lawan juga di zaman sekarang ujar juga malah mendengar diteliti dalam ilmu kedokteran orang yang memelihara atau memanjangkan janggut itu penangkal penyakit kanker. Di mana anunya? Di mana hubungannya? Itu sunnah Nabi Muhammad SAW pasti ada sesuatu yang positif bagi ilmu pengobatan. Imbah itu pulang bebinian nang besi anak menyusui kalau sunnah kalau ini menyusui anaknya. Itu diteliti dalam ilmu pengetahuan ilmu kedokteran menangkal kanker payudara. Kan pulang luar biasa. Jadi bagus bila ibu-ibu tuh menyusui. Nah, berniat berdahulu kena unda bila lahir anak menyusui, insyaallah dimudahkan Allah Ta'ala ada keluar menyusu. Ini kadang-kadang memang dasar kadahakun menyusui, mungkin kadahakun kandur, mungkin kena laki kada sayang lagi, ujarnya dalam pemikirannya. Lalu pas sudah lahir anak timbul kada ada menyusunya, memang niatnya terdahulu kadahakun menyusui. Tapi kalau niatnya dasar anak menyusui, insya Allah Allah mudahkan keluar banyu susu. Dan laki itu harus mendukung istrinya. Istrinya menyusui anaknya malam hari, bangun-bangun malam hari sejam, maka istrinya tersebut seperti bertahajud sejam. Suaminya mendukung, suaminya dapat pahala juga. Dan anaknya sehat. Dan lagi alhamdulillah kadaharan duit nukar susu bubuk
Nah, itu menyusui anak itu kan sunnah, artinya disuruh oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah. Sekalinya dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengobatan, menangkal kanker payudara. Lama juga tadi menumbuhkan janggut itu menangkal penyakit kanker. Ujar juga Allah mendengar kayak itu. Jujur ya kalau kira-kira. Nah, jadi apa-apa daripada sunnah Nabi Muhammad SAW jangan dihina, jangan dipadahkan itu kada sunnah. Apakah lagi mengatakan semakin panjang janggutnya semakin bodoh pikirannya, karena dia ketarik urat sarafnya tuh oleh janggutnya. Ujar bebandir kayak itu. Nah, itu menghinakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau keluar daripada Islam, keluar daripada agama Islam, murtad artinya naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Jadi apa-apa sunnah Nabi Muhammad jangan diremehkan. Contoh kita melihat ya, kalau tahi cacak gugur di masjid sunnah, kalau membuangi mau ada tahi cacaknya itu kalau ada apa-apa ya. Nah, jangan meremehkan. Tahi cacak dibuangi daripada masjid itu bidadari seekong ya, kalau dapat pahala karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun jangan kita hina, karena itu bisa menyebabkan murtad. Jadi di antara yang menyebabkan murtad yaitu memadahkan nang sunnah kepada sunnah, kemudian memadahkan nang haram kada haram, seperti minum khamar kan dipadahannya kada apa-apa kemarin. Seperti berzina dipadahkannya halal, murtad. Seperti liwat apa lebihnya liwatnya, ada zina ada liwat. Kalau zina itu bahasa Arab, liwat juga bahasa Arab. Kalau kita liwat itu kan limpat ya Allah. Tapi liwat itu bahasa huruf lam, huruf waw, huruf to. Liwat. Kalau berzina itu bebinian lawan lelakian lah. Tapi kalau liwat nih lelakian sama lelakian, bebinian lawan bebinian. Lelakian mungkin sama lelakian mungkin memasukkan kemaluannya ke lubang burit kawannya, itu liwat namanya. Apa zaman sekarang gay. Itu lebih besar dosanya daripada bezinah. Kalau bezinah kan ini bebinian ini lelakian, bezinah lain istri, lain suami istri, bezinah. Ini dosanya besar lagi dosanya itu gay, lakian sama lakian. Maka lakian sama lakian ini biar orang ngerancak kada tahu, dikiranya kawannya berjalanan berdua ya lakian, ya orang kada ada curiga. Tapi kalau beda jenis kelamin bisa, jual gua pacaran nih. Nah, ketahuan orang. Kalau ini bisa sembunyi-sembunyi, kada dikiranya kawannya terus sekolah lakian sama lakian ya. Padahal kawan itu kawan gayanya. Nah, sama juga binian sama binian begisangnya kalau leh. Itu lesbian ngarannya yang lah. Itu lebih besar daripada berzina dosanya. Walaupun kadang mengakibatkan hamil. Cuman ada kena penyakit kelamin juga, efeknya nang termasuk azab lah ya toh. Nah, dipadahkannya itu kada apa murtad juga, padahal itu haram. Dan itu termasuk gay ini atau lesbian ini termasuk dosa nang cepat menurunkan bala, dan balanya itu bisa ganal ya. Contohnya zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut kan. Nabi Lut ya Allah, lakian sama lakian, binian sama binian. Habis di balik Tuhan kampungnya. Di balik Tuhan kampungnya, habis tertindihan orangnya. Sama juga kada menyambat kampung orang, malah kemarin di mana gitu, nang di Palu nih tuh. Nang diputarnya bumi, banyak rumah tinggalaman. Nya ditinggalamkannya dulu hanya diputarnya nang kayak nang blender, harga di blendernya oleh bumi.
Oh itu cuma alam aja. Ya alam itu siapa yang memerintahkan? Allah Ta'ala juga kalau memerintah. Itu cuma apa juga orang tuh lempengan tanah aja. Ya tapi siapa yang memerintahkan itu kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala maulah azab menurut pasti ada sebabnya. Karena mungkin ada sebabnya. Kita misalnya ya kalau hendak memblender jus, apa sebabnya? Haus, ya Allah hendak minum jus. Kita saja karena di situ ujar habar juga ada nyambeti kamu orang bang, banyak orang nang kayak itu. Lakian sama lakian, binian sama binian. Kemudian dipadahakannya juga boleh mewatak itu menjima istri seorang yang lagi haid. Dipadahakannya boleh. Kan di dalam agama kita haram hukumnya seorang suami menjima istrinya yang dia tahu istrinya itu lagi haid, dalam masa haid. Walaupun istrinya seorang, walaupun halal, cuman ketika haid atau ketika masih nifas sudah boleh. Nyata kada bagus ya Allah situ hibak darah masih ya Allah. Jadi menjima istri itu waktu bini sudah suci. Misalnya bangnya sampai sudah haid cuman belum mandi wajib, kan boleh juga dijima. Suruh dulu bini mandi wajib. Hanya dijima. Kalau misalnya kada tahan lagi nih. Lawas sudah seminggu. Ketagar dah wasi. Kalau saya mandikin namanya aja sampai jual sudah haid aja. Ayo kita aja. Nah, ada boleh. Harus mandi dulu. Haram hukumnya. Nah, kecuali kada tahu lah. Jadi kira bini ampe sudah nih keluar haid nih. Ya, mandi ya. Langsung kompol. Ini batu dong, kompol keluar darah pulang. Berarti kita kompol tadi waktu haid. Nah, itu namanya kada tahu. Kada apa-apa itu, dimaafkan aja. Nih tahu pada bini haid. Jadi kita halal mengumpuli bini kita tuh waktu suci dan minta maaf lah di lubang yang di muka. Di lubang burit pang, walaupun bini seorang ada boleh juga haram hukumnya. Di lubang burit bini seorang haram hukumnya. Jadi di lubang muka saja. Ini kubur namanya, yang di belakang tuh dubur. Lubang dua olah, lubang kemulan muka, lubang kemulan belakang ya, lubang burit kada boleh juga. Jadi dipadahkannya kada apa-apa aja. Menjima istri waktu haid kada boleh, haram hukumnya. Nah, bila madang kada apa-apa itu bisa kafir, bisa murtad. Lawan juga seandainya terjadi hamil, itu anaknya itu kita bisa penyakitan atau cacat. Bila menjima bini waktu haid. Dan seterusnya wa idza'u muslimin, menyakiti, mengganggu orang Islam. Dibahadakannya kenapa mengganggu orang Islam? Padahal haram mengganggu orang Islam, bisa murtad, memadahkan kada apa-apa tuh nah. Artinya menghalalkan mengganggu orang Islam. Nah. Kemudian mengambil cukai itu apa ya? Pajak apa? Pajak lah. Sebenarnya pajak itu kalau menurut agama Islam cuman diambil daripada orang kafir zimmi yang hidup di negara orang Islam. Itu kalau. Tapi di zaman kita, di negara kita, orang Islam mengambil pajak lawan orang Islam. Nah, kalau dalam hukum agama kan udah boleh bang itu sebenarnya pian. Kita nih orang Islam ini cukup bayar zakat, itu pun bagi yang mampu. Mau kada mampu kada usah zakat. Kada ada kisahnya bayar pajak kada ada. Sedangkan kita kan bayar pajak kendaraan, bayar pajak mobil, ya lah, apalagi pajak kenapa perusahaan, toko misalnya ya lah. Maka ini belarang pajaknya. Nang mengambil pajaknya siapa? Orang Islam juga. Kita ini
Amun diterapkan kayak itu kayak di mana keadilan? Orang kafir inya kada bayar pajak, kada bayar zakat, inya bayar pajak aja. Kita orang Islam bayar pajak dan bayar zakat 2 kali ruginya. Kada rugi bang sebuting. Nah, 2 kali bebannya maksudnya tah. Iya. Sudah bayar pajak habis duitnya saya ngejar. Padahal orang Islam ini bayar zakat kalau mampu lah. Nah, jadi misalnya bang, pian bakal kendaraan. Lalu pian setiap tahun kada pian bayar pajaknya, berdosa lah pian, kada berdosa. Cuman melanggar undang-undang negara. Melanggar undang-undang negara. Misalnya bang pian bakandaraan ke Banjarmasin kada behelem, berdosa lah pian lawan Tuhan. Kada berdosa, cuman melanggar undang-undang negara. Itu diterima aja untuk kebaikan kita. Ini nang bayar pajak nih nah. Jadi kayak apa hukumnya? Bayar pajak duitnya tuh haram hukumnya. Maka kita bayar pajak terus setiap tahun nang menerima tuh haram terus. Nah, ujar guru sekompol lah. Supaya kada haram kayak ini aja. Makanya harus berilmu keduanya. Nang bagawi di kantor pajak harus alim. Nang misalnya kita hendak menghidupi harus alim juga. Kayak apa supaya kada haram? Nah, orang nang bagawi di situ biasanya disamsat lah biasanya. Inya niatnya membantu. Niatnya membantu, ya kalau kadang mengambil duit pajak lah. Nah, kita nang ini niatnya memberi bahadiah. Jangan bayar pajak, niat dalam hati ya. Tapi tetap aja kita menulis ya kalau ini nama kendaraan, cuman niat di dalam hati. Pas bayar ya bisa dipanggil lah. Bapak Abdul Majid ke loket 1. Bayar lagi sudah. Dalam hati ya Allah, nah Allah ini bahadiah ya. Berapa bayar pajak saya? 300.000 ya misalnya ya kalau keluar duitnya. Nah, Allah bayar dalam hati bahadiah, kada bayar pajak. Nah, nang menerima itu harus alim, niatnya membantu aja, kada membebani pajak. Tapi ngerti lah buahnya toh. Misalnya kita aja masuk hari ini misalnya banyak 10 ikong nang bayar pajak, kita aja nang mengerti. Nang lainnya bang kada mengaji kada mengerti. Nah, berarti makanya kita disuruh menuntut ilmu agama supaya tahu, supaya kada salah. Masalah bayar pajak juga kan harus berilmu. Beranai bang kita dia kalau kan duit beranai ya. Kalau misalnya aku bayar pajak kan usah disambat itu kan dalam hati aku bahadiah. Berapa pak? 300.000. Keluar kan kan usah nyambut bayar pajak, cuma dalam hati bahadiah gitu nah. Nang menerima itu pun niatnya membantui, kadang membebani pajakan. Banyak orang kadang ngerti masalah ini toh. Maka setiap tahun kita menghidupi pajak. Nah, sebenarnya pajak itu cuma kepada orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan orang Islam. Misalnya kan negara, tapi ini negara kita ini kan ada negara Islam lah. Contoh di Mekah kan negara Islam, berlaku syariat Islam. Bolehlah di sana situ orang kafir begana, boleh hai, tapi harus bayar pajak kepada pemerintah Islam. Tahunnya berapa atau sebulannya berapa bayar. Maka setelah dia bayar pajak, maka ini itu dijaga. Maksudnya kada boleh diganggu. Bila mengganggunya berurusan dengan sultan, berurusan dengan rajanya orang Islam, pemerintah orang Islam. Nah, itu. Jadi kayak apa ya kita orang Islam ini sudah bayar zakat, bayar pajak pulang. Orang kafir maka bayar pajak aja sebuting. Apakah ini? Ini santainya adalah kita menerima zakat yang mulai tahun 3 juta setahun. Lalu pada kita mengeluarkan
kita bayarkan pajak motor, jam sepeda motor, kayak gini-gini masukkan apa? Agama itu kada boleh ya. Karena yang zakat itu ada spesial orangnya nang berhak menerima kan ada 8 golongan kalau diantaranya fakir miskin. Namun kita bayarkan kasih itu orangnya gin sogi itu lain juga situ jalannya. Tak salah sama kita tuh kada pijakat ngaranya itu hanya makalan ya lah makalan Tuhan. Jadi bayar zakat lawan yang 8 golongan itu diantaranya fakir miskin ya kalau. Nah bayar pajak lain pulang cuma niatnya tadi jangan bayar pajak kada boleh nang duit zakat itu ke tunanya kita kada zakat ngaranya kita gunakan padahal kendaraannya itu kesan kita pulang lah kan itu naranya untuk kemaslahatan kita. Nang kendaraannya mobilnya tuh kita juga memakainya pulang mbak itu pulang kita menjulungnya pulang kepada nang bukan nang haknya pulang. Jadi tak salah dah. Tetap kita dua macam kita dua macam lah. Padahal kita ini semacam aja zakat aja nang wajib itu pun kalau mampu mau kada mampu ya kada usah gitu. Tapi kayak itu ya sudah tadi mau berlakon kada hukum Islam di negara kita tadi itu niatnya ya sudah diubah niat kita dalam hati waktu bayar pajak kan jangan bayar pajak niatnya membantu orang aja bahdiah lah. Jadi orang itu niatnya juga tahu orang tua yang penting kita dulu kita kadang mungkin belum berceramah di situ mat. Nah menurut hukum Islam buahnya aja oke sama alimnya nih ikam ini kan boleh mau membantu ikam ini zakat pajak. Jadi mau kisah alimnya padahal kita makanya bagus tahu berataan gitu. Jadi tetap kita yakini duit pajak itu haram kalau niatnya bayar pajak. Tapi kalau niatnya bahadiah tadi ada haram. Iya bahadiah lawan negara gitu nah. Mungkin presiden hendak molah jalan tol ya kalau duitnya tuh macam-macam lagi ya kalau. Kemudian wariswah sogok tapal. Nah itu kan haram juga tuh. Sogok tapal. Pakai mic supaya mendengar. Nanti guru bupati itu tanggung jawab dari masalah pajak ini. Iyalah. Makanya kita deh orang alim bupatinya. Tapi bupati ini kan kada kawajo maatur soalnya kan di bawah kendali presiden pulangan. Peraturan presiden itu sebenarnya bukan peraturan bupati masalah pajak ini. Jadi mungkin itu amun alim bupatinya berceramah dulu bupati kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Nah, sampai akan bujur-bujur bahwasanya kita nih bayar pajak ini sebenarnya kada boleh, haram dalam hukum Islam. Orang Islam udah boleh membebani pajak kepada orang Islam yang lain. Jadi jar bupati makanya guru sompo sih disampaikan. Jadi niatnya bubuhan kantor pajak kan dalam kekuasaan sidin. Kalau kan yang samsat di daerah Kabupaten Banjar nih, sidin wajib sebenarnya memadahi. Nah, ikam di sinilah begawi niatnya membantu masyarakat. Jangan hendak mengambil pajak dari masyarakat. Ya, Mbak tuh sini menyampaikan pulang ke masyarakat. Nah, masyarakat bila ikam hidup bisim kan STNK niatnya jangan bayar pajak. Karena aku nih jar bupati di bawah kekuasaan presiden juga nang punya undang-undang punya peraturan pajak nih presiden juga. Aku nih walaupun berilmu kan kada kojo atur merubah peraturan, cuman aku madahkan solusinya aja supaya kada tagawi haram. Ikam masyarakat niatnya bahadiah aja waktu bayar pajak tuh sudah selesai. Gitu nah. Lawan ya bupati bila bayar bila nang menghidupi iya bagus saya mau kada menghidupi ya kada apa-apa kada berdosa kada lawan. Berarti bila dirajia polisi itu tanggung sendiri ya kalau
tanggung sendiri. Bila kada BSNK takkan BSN bisa ditilangnya. Nah. Ada orang lah nih di depan muanya itu. Narannya nih katutut tuh nama burung kalau ya lah. Soalnya melihat burung katutut, narannya nih katutut pian. Iya ini mah kendaraan sampai lampu merah. Ini kada behilem. Jadi jauh polisi, sini aja. Disinggahkan polisi kada behilem bang. Jadi jauh polisi, ikam kutilang. Lain ulun katutut ya. Naran kutilang tuh naran burung ulun lain kutilang ya ulun katutut maksud polisi itu ikam kana tilang daripada jelas. Kemudian tapal sogok ya Allah. Nah itu haram juga hukumnya. Haram juga hukumnya tapal sogok. Nah apalagi itu bahasa anunya ke bahasa Arabnya tuh riswah. Iya pelicin ya bahasa anunya supaya mudah lah begawi di situ ya Allah. Itu haram juga hukumnya. Ada berpang pelicin ini. Ya apa supaya jadi halal. Ada hadiran keluar. Nah kada tahu ulun itu solusinya. Walaupun niatnya nah ya lah anunya aja deh. Tapi ya tapal jobang sebenarnya nih itulah. Biar diubah ngarannya tak apa ini tah. Maka pulang ada hadis Nabi gini berbunyi ar-rashi wal murtashi finnar jar. Orang menapal dan orang ditapal keduanya masuk neraka pulang. Jadi misalnya kita kan tak mau masuk ke kegawiannya itu ya kalau masuknya kawai cuman betapal baik ada usaha. Soalnya kalau kita betapal misalnya 100 juta tapalnya Allah. Kita setiap bulan tuh kita dapat gaji lah, maka gajinya tuh haram terus. Soalnya kita bila batanam biji lombok ya tumbuhnya lombok lah kita. Batanam biji tiwadak ya tumbuhnya tiwadak. Kayak itu juga bila batanam haram setiap gajinya setiap bulan tuh haram terus. Nah, jadi biar aja kita begawin itu seadanya aja, mau diterima alhamdulillah, dapat apa, mau kada terima kita cari pulang gawian yang lain. Jangan apalagi zaman sekarang hendak jadi kepala daerah kan biasanya betapal ya kalau tak nang berbagi duit ya sama aja juga pulang deh. Jadi kayak misalnya ulun ini diberi orang duit nang itu cocok ini aja nah duit ya ulun paling ada ulun makan duit itu kan nukarakan ke kota. Saya aman hendak dipakai hendak mengambil juga ambil hak cuman jangan dibuat dalam parut, jangan dipakai gasan ibadah. Contohnya dipakai 2 kopiah buat sembahyang itu kan duit tapal. Maka pulang pas kalah ambil pulang mana aja. Ada kalau kasusnya yang di mana tuh memberi karpet ke masjid itu yang apa tuh caleg kah di daerah mana kada terpilih menyarik lawan orang masjid. Jadi mau kayak beberapa masjid mah jadi keluarkan buahnya kalau karpet hambalkan yang sajadah yang panjang mau aja ambil gitu ya. Ada olah videonya itu berarti kada ikhlas sengalannya. Leh. Amunnya niatnya dasar menyogok nih manapal nih haram bang. Tapi kalau niatnya memang dasar murni memberi itu kada jadi masalah. Ada jadi masalah. Nah jar nang sifat calegnya. Nah aku memberi igasan masjid. Ikam dukung aku kada kah tasare ikam. Tapi aku nih memberi murni itu kan apa? Tapi misalnya memberi dukung lah aku atau kisah bagi kejipan aja. Paham aja lah situ ejar pulang nih. Berarti kan tadi dukung ngarannya. Nah nang itu nyata nang itu. Ileh.
Nah. Kemudian sembahyang kada wudu dibadakannya boleh sini. Nah, udah boleh juga. Ya sembahyang tuh harus wudu. Wajib pokoknya wudu bagi orang yang kawan memakai air. Contohnya lagi sini seperti jual beli dipadakannya haram, ya Allah. Padahal boleh jadi jual beli tuh. Nikah dipadakannya haram bisa murtad. Nah, atau ini mengingkari kehebatan Al-Quran, murtad juga. Mengingkari sahabat Nabi Abu Bakar, dibadakannya Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, atau dibadakannya Abu Bakar itu murtad sesudah meninggalnya Nabi. Ada tuh orang-orang Syiah, tuh ini membadahkan Abu Bakar itu murtad sesudah meninggalnya Nabi. Berarti orang Syiah itu murtad. Nah, bila memadahkan sahabat Nabi murtad, berarti nama memadahkan itu murtad. Atau mengingkari hari kebangkitan. Kita kan percaya kita ini dibangkit sesudah mati ini dibangkit. Walaupun hancur awak kita, tapi ada sebutin pian yang kada hancur. Di antara awak kita nih sampai hari kiamat tuh kada hancur pian. Namanya al-buzzanab. Al-buzzanab tuh bahasa Arab, bahasa kitanya tuh kenapa yo ada kayak disulbi nih halus apa kan artinya nih tuh. Jadi ingin tuh kena bila kiamat hari, bila hari kebangkitan kita tuh melatih kena itu melatih, lalu kena itu membentuk awak kita, lalu keluar daripada kubur dihalau ke padang mahsyar. Tuh bagi orang yang hancur lah awak lah. Bagi orang yang hancur awak, cuma tuh ada kada hancur halus bendanya aja dalam kitab tauhid tuh. Itu kena yang melatih. Nah, jadi kita percaya adanya hari kebangkitan. Bila kada percaya dengan hari kebangkitan bisa murtad. Percaya surga, percaya neraka kita. Bila kada percaya surga, kada percaya neraka, murtad juga. Atau seseorang ini mendustakan seorang nabi, dipadakannya Nabi Muhammad bukan nabi, atau dipadakannya ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Contohnya golongan Ahmadiyah, jaringan atau golongan Ahmadiyah yang memadahkan kan sudah diponis kafir kalau sesat kalau oleh Majelis Ulama Indonesia, bubahan Ahmadiyah nih. Bubahan Ahmadiyah nih orang-orang yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu tapi orangnya mati Bang, sudah nama aku nabi. Matinya di mana? Matinya di kamar mandi. Matinya di kamar mandi. Dihinakan Tuhan. Orang India, Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku nabi, banyak pengikutnya. Sampai ke Indonesia ada pengikut Ahmadiyah. Nah, parahnya lagi orang-orang liberal itu mendukung adanya Ahmadiyah itu. Badalil juga kan, badalil juga. Nabi di dalam surah As-Saff lah. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan di dalam kitab Taurat, di kitab Injil, Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel bahwasanya nanti ada sesudahku, kata Nabi Isa, seorang nabi akan dibangkit namanya Ahmad. Nah, itu dalil Ahmad, bukan Ahmadiyah. Jadi akhir zaman itu jadinya ada nabi ngarannya Ahmad. Itu nabi akhir zaman, ya Mirza Ghulam Ahmad. Padahal nang dimaksud Ahmad istri adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, naran Nabi Muhammad itu ya Ahmad. Makanya kan orang-orang yang mempercayai bahwasanya ada nabi sesudah Nabi Muhammad naranya Ahmad, makanya orang-orang itu disebut dengan Ahmadiyah. Orang yang
mempercayai ada nabi sudah Nabi Muhammad namanya Ahmad. Makanya kaumnya, golongannya itu disebut dengan Ahmadiyah. Bila percaya kafir juga. Jadi Nabi Muhammad itu nabi penutup segala nabi, segala rasul lagi. Adapun masalah Nabi Isa nanti ada di akhir zaman turun dari langit, itu lain lagi kisahnya. Nabi Isa itu kan hidup sebelum adanya Nabi Muhammad, cuman meninggalnya nanti di akhir zaman, itu lain lagi kisahnya. Nah, tetap aja Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad di akhir zaman. Nah, kemudian menganggap enteng seorang nabi, atau menganggap enteng malaikat, atau menyumpahi nabi atau menyumpahi malaikat, sekalipun secara sindiran, menyindir. Ya kalau kita masuk di padakannya itu memberi si trompet ya. Itu kan walaupun begayaan kan, karena sadisip juga bisa murtad juga. Padahalnya memberi si trompet ya. Nah, atau sini menuduh berzinah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dipadakan berzinah. Nah, kalau orang-orang munafik bahkan menuduh istri Nabi berzinah. Ini ada orang Syiah parah lagi menuduh Siti Aisyah murtad. Menuduh berzinah lawan menuduh murtad lebih parah menuduh murtad. Jadi pernah berarti wah benar atau keluar benar pada Islam orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah itu inya meyakini Quran yang ada ini kada lengkap. Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kada lengkap. Dan ia menghalalkan nikah mut'ah, ya Allah, kawin kontrak. Ada seorang syekh ulama Syiah. Ini kisah anukan benar masalah kawin mut'ah, kawin nikah kontrak nih dipiralkan benar, ibaratnya nang siapa kawin mut'ah pahalanya sekian. Lalu ini dipandiri oleh orang, wahai syekh ya, pian lah kalau bisa anak cewek, Allah nak mut'ah anak pian lah saja, sarik kisah kalinya. Di satu sisi mah akan benar kawin mut'ah, tapi sudah anaknya hendak dimut'ah orang sarik. Tahu kawin mut'ah atau kawin kontrak, seminggu ambiha, seminggu sebulan aja kawin nikah ambiha. Itu nanya kada ditanggung jawab. Mesti kena itu hamil, siapa tanggung jawabnya? Nah, buka kemana misalnya? Itu dilegalkan di Iran mana. Nah, mudah-mudahan jangan sampai, alhamdulillah di daerah kita kada dapat lagi lah dimasukin itu. Cuman aliran salafi sudah ada. Kena wani bang sudah. Bahkan ini ada bisi radionya. Ada radio Al-Kalamah itu kan 92 berapa tuh? Digeser sedikit ada radionya, radio napa karannya, wah nentu pian ubuhan salapin nang ubuhan nang kada memadahkan bid'ah kan, bid'ah memulaikan bid'ah, pokoknya menyalahkan ajaran nang amalan-amalan kita nih Pak. Sudah adanya. Pokoknya setelah guru Sokompol meninggal dunia ini pinawani bubahnya tuh pinah betimbul. Nah, pas ada guru Sokompol tuh pinah kada tapi wani bubahnya. Nah, ini sudah mengadakan pengajian besarnya, mengundang ustadz yang di YouTube-nya itu pian Banjarmasin di. Tapi ada balihonya bubuhan kita nih menolak, ada kalau namanya spanduknya kami menolak ya Ustadz Wahabi ya. ada tuh, ada di Facebook tuh anunya. Jadi jangan sampai orang-orang itu masuk ke berceramah di pepadangnya juga ya kada apa-apa. Kita ini kan sudah kental amalia kita nih dengan orang-orang amalia, ternyata masuk misalnya orang itu membingungkan kita. Berceramahnya misalnya orang tua Nabi Muhammad masuk neraka,
Makanya apa yuk perasaan kita nih? Kada terima kita orang tua Nabi Muhammad ibadahkan masuk neraka. Timbul orang bingung kampung apa ini kayak ini han. Bang Guru, kalau yang di baju hilang tuh tidak baju hilang tuh ada masjidnya khusus itu bagian apa itu? Di Banjarbaru kah? Di Lehari. Oh kada tahu lo nah. Kayak apa ciri-cirinya? Yang biasanya pertemuannya ada pertemuannya hari Jumat pertemuan dengan Kayak apa ya? Pada Sojona, pada tahu Jona. jadi urut semalam pernah ketemu lawan jemaahnya dia yang datang dari Pangkalan Bon. Bubuhan bejanggut-janggut lah. Kada kada jamaah tablik lah kira-kira. Jamaah tablik itu ya jamaah etikaf, takanannya baik etikafnya di masjid membantu kemana orang itu. Itu kah lain? Iyalah. Malam turun ke takut pian ini tujuan jamaah yang di itikaf dia nurut sama lain-lain Pak ya jadi banyak kan mau menyampaikan apa gitunya tuh. Nya ada kawan sedikit kawanannya para orang kedua belum tahun nih masjid anak pertemuan di daerah Banjarwilang masjid. Di masjid ada setiap berapa gitu lah ada sedikit pertemuan dari mana-mana datangkan ke situ di situ. Belum tahun nih cuma sini nih kita mau menyampaikan apa inisial buat sini nih kan. Enggak. Belum ingat yang di ulang tahun ini lain sama kita yang di kalau yang di ini kan di Banjarbaru ada namanya apa kantornya kan itu. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu. Ini di mana orang pinaan ini juga ajarannya LD lah. Jadi ulang kada tahu juga nang di Banyu Irang tuh. Lawan kita kada boleh juga mempunyai seorang sasat. Mun kita kada apa jurang bahasa wa ini nang napa nang bahasa nang sik-siknya tah interogasi kan apakah klarifikasi kan apa artinya menyelidiki empat juga kita misalnya kita nah mandangar itu sesatnya kita nih kada boleh adalah mempercayai kecuali kita umpat ke situ mengarahkan bujur bang sesat hanya kita mengadakan itu sesat alirannya sama kita apakah boleh kan kada tahu kita. Kecuali pian empat coba pengajiannya kisah-kisah menyelidiki kan apa bahasanya ya bahasa lautnya ya apa ya lah tak ada bahasa orang kuliah ini harus saya gini kalau ada wajib juga tahu gitu lah. Ya menyelidiki lah empat juga guys itu mengetahui ya bujurkah ini kan. Nah, namun kita kada empat ke situ kada tahu siapa orangnya kan kita kada wani juga memadahkan orang sesat mesti orang bujur gitu. Oh dari India kah? Biasanya dari India tuh bukan jamaah tablik. Karena nang membentuk membentuk jamaah tabligh nih asalnya dari India siapa yo? Syekh Zakaria Al-Kandahlawi kah? Si Yunus Al-Kandahlawi kah? Itu orang India, muhaddis dari India. Biasanya ada pertemuan pian di India tuh setahun sekali banyak orangnya buat jamaah tabligh nih. Tahun kada mesti di India, di Indonesia gini ada juga nang di mana pertemuan piananya jamaah tabligh lah nangguh nah. Namun jamaah tabligh nih ya kada sesat kada. Sama aja jualan kita cuman bedanya ini imba tontong salam bicara mahnya kan kita kan berwirid dulu lah cuman waktunya umpat di semalam tuh ya minta izin juga lawan ulan minta izin lawan pembakal lawan pakasi minta izin kami hendak beretikaf jadi jar najir boleh hai pian kalau minta izinnya lah kalah jadi pian ikuti peraturan di sini ya kalau pian nah nyamuk aja ikuti. Ada kalau sama tuh asalnya minta izin pian juga pian untuk nazirnya. Jadi pian boleh aja pian asal mengikuti peraturan di sini. Peraturan di sini kita berwirid ya kalau amun tontong berwirid ayo lagi anak berceramah kayaknya. Nang kada akon 4 boleh ke rumah kah, nang kada akon nangarakan.
Kan nih masjid nih walaupun untuk seberatan orang Islam mah cuman harus memisi juga. Kalau lawan tokoh-tokoh kampung di sini janganlah lo hendak mau ambil mic merabut mic langsung bicara mah kan kada beradab juga kayak itu timbul orang bully kan. Amun seorang tuh ada tata kerama kayak apa orang hendak menghargai itu nah. Jadi bujur aja buahnya semalam tuh tata keramanya permisi lawan orang-orang tokoh-tokoh di sini kami ini hendak itikaf di sini. Jadi ya biar boleh aja asal ikuti peraturan ya. Nah jadi kita berdiri kan ulun juga itu tuh kalau karena kerancakan sujud ya kada jadi masalah bekas sujud nang bae itu kan ambil misalnya batu cobek panasakan kalilin wah supaya padahkan alis sedikit nih itu nang kada boleh ya kalau supaya ada tandanya ya itu nang menusai orang karena mun memang dasar kerancakan sujud lalu bakas itu kada apa tuh namun disengaja diulah cuman jangan juga dipadahkan nang dimaksud di dalam Al-Quran min asari sujud ya ada di antara hamba-hamba Allah nang bekas sujud ya jangan juga dipadahkan ya nang bekas sujud tuh nang betanda di sini berapa banyak orang ahli sujud inya sujud di atas hamba nang empuk semalaman inya sujud kepada Allah memang kada bebakas-bakas jadi nang dimaksud nang bebakas itu nanti di hari kiamat bercahaya gitu bukan hirang. Coba di dalam sejarah Nabi Muhammad itu muhasirin bercahaya kan dia hirang di sini kan dia hirang di sini yang dimaksud bekas sujud karena kebanyakan sujud nentukinan di hari kiamat bercahaya jar Nabi Muhammad umatku pang nih ahli sujud nih bercahaya muhanya ayo aku beri syafaat gitu maksudnya bukan nang bekas ya ini cuman Nabi lah kita melihat kayak itu jangan juga buruk sangka wah ngintu aja paling batu cubik dan makan jangan kayak itu juga kita sangka baiknya mungkin inya dasar bekas sujud mungkin inya sujudnya langsung ke lantai kada pakai sejadah kada pakai hambal padahal kita kan kalau ada hambal kalau ada sajadah lebih baik kita sujud di situ kayak ini kan supaya kita tuh lebih nyaman beribadah lawan juga supaya orang kada tahu pada kita ahli ibadah kena munya bebakas ini habis orang tahu pada kita nih ahli ibadah timbul kita riya jadi supaya menjaga hati ya Rasulullah ya kalau para sahabat tuh apalagi Rasulullah muhasirin bercahaya putih kan didenang kisahnya sejarah Nabi Muhammad tuh hirang di sini ada jadi hati-hati juga memahami ayat Quran gitu apa tadi lah jadi orang-orang Syiah itu menuduh Siti Aisyah itu murtad nauzubillah min zalik bahkan ia melaknat terus kepada Siti Aisyah di dalam kunutnya sembahyangnya berkunut di dalam kunutnya melaknat Abu Bakar, Umar, Siti Hafsah, Siti Aisyah dilaknatnya hadis Nabi kalau kita kan membaca kunut Allahumma hdini fiman hadait Allahumma hdina itu ada teks hadisnya di dalam hadis Nabi ada gitu teksnya tapi buhannya tuh ya mau ulah surang ya Allah aja bahasa kitanya memang bahasa Arab Bang ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy ya nang maksud dua berhala Quraisy Abu Bakar dan Umar dan anak keduanya ya anak Abu Bakar Aisyah anak Umar Hafsah padahal keempatnya ini Abu Bakar dan Umar bintu Hanabi kemudian Aisyah dan Hafsah istri Nabi bisa menjadi murtad jadi mudah-mudahan ya Allah Syiah itu jangan sampai masuk ke daerah kita pokoknya sudah ada pian masuk ke Indonesia sudah ada coba pian cari kena di YouTube tahu di YouTube tahu ya YouTube debat ulama Syiah dan ulama Sunni ulama Sunninya pian Kiai Haji Idrus Ramli orang Madura Kiai muda NU lawan Ustadz siapa seikungnya Habib cuman Syiah Husain Syihab
Siapa lagi seikongnya? Ustaz Babul apa kan itu? Belum mendengarkan itu. Inya di antara yang diperbolehkan dalam agama Syiah ini namanya taqiyah. Taqiyah tuh berpura-pura. Contohnya kayak ini. Dalam ajarannya misalnya inya melaknat sahabat Nabi. Tapi setelah debat pian ditakoni bujur kayak kan melaknat kada dan itu namanya kepura-puraan. Berpura-pura. Nya boleh kayak bakulim bahasa kitanya, dibolehkan dalam agamanya bakulim. Padahal bakulim itu kan masuk tanda-tanda munafik lah. Ini dibolehkan. Makanya bila masih kecil orang maksudnya jaringannya masih sedikit, ini bisa malu-malu kucing. Tapi kalau sudah gonol, ini bisa menghalalkan darah orang Islam. Bisa menghalalkan darah yang selain golongan inya. Kemudian termasuk yang menyebabkan murtad mengaku nabi. Dan kadang nabi ngaku nabi berapa banyak sudah di Indonesia ini ngaku nabi. Jangankan ngaku nabi, ngaku Tuhan Nabian. Ada di Facebook sama tuh. Saya Allah aja. Iya. Mengaku Tuhan, ada juga mengaku Nabi Isa orang Jawa. Ada lagi pian mengaku siapa? Mengaku nabi kah itu nah. Naranya tuh Kimin. Ada tuh kan ada tuh viral tuh Kimin sudahnya nak Ahmad Musodik yang kemarin siapa ngaku Jibril tuh. Dia siapa tuh? Ngaku Jibril ya juga. Kada dapang lain nang waninya mengaku nang malakal maut. Nah. Lah, pian menghitung enggak sudah? Kayaknya lebih aku pada dua nang kita banyak nang kita kadang ketahui itu. Ada aja pian pengikutnya. Cuma kadang-kadang masuk penjara akhirnya. Nah anehnya tadi nang Tukimin tadi aku nabi kayak misalnya yang bubuhan nang umatnya nih sallallahu ala Tukimin kada nyaman lah didengar. Kalau sallallahu ala Muhammad kan kayak ngaku nabi nang percaya gen kafir juga nabi palsu nih. Atau membenarkan orang yang mengaku nabi sama juga. Atau dia ridha dengan kekafiran seperti memaksa orang Islam atas kekafiran. Itu nyata bang lah. Sesama orang Islam nih Seikum memaksa untuk berkafir, memaksa ini kafir dulu. Misalnya ya Allah, ini si A lawan B ini sama-sama Islam nih. Nah, dia si A nih. Kenapa yuk? Jajak Al-Quran, yang hina Al-Quran yang lah. Nah, menyuruh ini waktu itu bisa murtad. Karena menjajak menghina Al-Quran itu bisa menyebabkan kafir. Atau mengisyaratkan atasnya, menyuruh dengan isyarat supaya kafir. Kayak apa yuk? Pakai isyarat yuk. Pakai isyarat. Mana misalnya mau kawan aja kayak ini aja, mau aja kayak itu leh. Tuh pakai isyarat tangan dia bang leh. Bisa murtad. Itu kan salib kalau itu. Kemudian nah, orang Islam memberikan isyarat kepada orang kafir supaya jangan masuk Islam. Itu bisa menjadikan kafir juga orang Islam nih. Atau menyuruh, ini orang anak Islam ya, bah kalau sakitnya ubi Islam jar, meh baki surga warak jar. Ya, dia nyuruh. Nah, orang hendak masuk Islam di tengah-tengah hatinya itu bahaya juga. Seharusnya kan orang anak Islam tuh kita bawa supaya nya Islam, namanya masuk surga.
jangan Islamnya wajar. Biar aja nyawa kafir aja. Kada boleh gitu. Nah, mun kita kada bisa mengislamakan bawa ka pangolo kayak lah. Bawa ke mana kah? Kau kah? Nang tahu. Nih orang ke Islam. Cuman hati-hati juga lah. Kalau pena diusainya, ini hendak mencari duit benar ya. Karena inya tahu bahwasanya orang mu'alaf nih biasanya diberi duit. Diberi duit. Misalnya ada ibu-ibu singgah ke rumah kaum. Padahal orangnya ini orang Islam. Cuman ini hendak mencari duit dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama sampai inya wanita kayak itu. Mengatuk rumah tok ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya. Jalan. Assalamualaikum ya, sekalinya leh. Kenapa jalan? Aku ini hendak berislam ya. Berarti asalnya ada Islamnya lah menurut ulun. Oh iya lan. Oh senang ya ulun orang hendak berislam. Aku ini dipukuli orang ya, dipukuli laki kok jar. Aku ini lari ya. Aku ini jar hendak ke Islam jadi. Lalu laki kok sarik lalu dipukuli ya. Aku ini lari ya, menyelamatkan diri ya. Oh iya kajulon, kasihan ya ulun yang misalnya. Iya hendak ke Islam jalan. Kawan ulun nena baca dua kalimat syahadat. Nah, misalnya membaca 2 kalimat syahadat juga. Iya nih. Lalu siapa ngarampian sebelumnya jalan misalnya Allah. Nah, lalu asalnya Kristiani ya, makan Kristiani ada ingo Kristennya nah. Mbah itu berganti ya, bagus ngaran ya orang yang lah. Mbah itu ulun ngaranin misalnya Fatimah ya lah sama itu ki sama kila Fatimah. Nah, jadi bini ulun menyaksikan, saya anak ulun menyaksikan. Jadi bini ulun ini saya kasihan ya, Bang. Amun mencuri mungkin dipukuli orang oleh itu Pak kejadian nyata nang abutnya tuh dia di mana dibunuh anyar situ nah ulun dikisahkan orang sini juga. Wawan mengisahkan jar Wawan ada orang di situ jar yang di daerah nang benua anyar sana situ nah orang juga biniannya Nabi Islam jar. Mbak itu pada hari itu juga aja Wawan, aku mendengar di Gunung Pasar jar, orang amput juga anak Islam jar, ciri-cirinya kayak itu juga malah ngia guru juhdi jar, mengislamakan orang menyelamat jar, dan mati ulun, pada sama aja cirinya gitu juga, cuman orang kadang kisah, kok lihat orang bilang, weh ikan dipunguli orangnya, jadi ulun udah naik kisah ada tahu, oh ya kah jalan, ada seorang nih udah mati, mau tipu juga seorang nih, kira-kira itu juga orangnya, orangnya agak tuha bebinian sama juga anak Islam juga harinya jadi ya jar bon pak jar orang bunuh anyar hari itu juga jadinya dia jabu buan pasar hari itu juga nang anu itu udah mati ulun nih bisa ulun itu juga kok kita dulu ulun bilangnya ulun ditipu orang nih daripada buan sana ini kejadian itu nyata pak ulun mengisahkan ini kejadian nyata bini ulun saksinya. Jadi tapi ulun lah kada jawab bagi kisah-kisahan orang bisa kan nanti ya kan ada bapak jawab ya lah kita kanan itu cuman inya benar ya kasihan gitu nah sampai memadahkan aku ini belum Islam aku ini akan kada Islam aku ini anak Islam berarti inya mengaku asalnya tadi kada Islam padahal inya Islam kan bahaya tuh bisa tapi apalagi duitnya membunguli masyarakat dengan cara menjual agama lah gitu leh mempermainkan agama mempermainkan keimanan cuma sekali ini tuh aja Bang lah ada soal lagi Bang cuman kayaknya kita harus waspada jadi jadi ada pernah juara nang di sini berislam di sini soal pian menyaksikan lah orang singgah ada orang Islam aja, iya kah jalan. Lalu di kalimat syahadat akan naik kalau di sini. Nah sebenarnya itu pas di Tagor Pembakal ulan jar Pembakal ya harus harus nang komisi lawan Biduru Jopang itulah harus permisi lawan kepala desa masalahnya itu. Soalnya kan nang bininya sudah Islam lah.
inyanya hanya masuk Islam. Berarti itu kayak nikah bahasa. Nah, untuk kada tahu ya untuk. Jadi sudah diislamkan sudah sekalinya ada peraturannya. Amun ulun lah, itu yang kedua lah. Nang pemulaannya tuh ya nang ibu datang ke rumah tuh. Amun ulun kisahkan lah. Bawa pembakal orang Islam. Habis sekampungan bisa dibunguli orang. Ya kalau biar ulun aja nang dibunguli orang sekong. Amun ulun membawa nabi mempiarakan orang nak Islam. Kasihannya ini aja. Pas Haji Muhyiddin dia datang jual dia Pak, memberi duit timbul banyak dibungulinya. Jadi bagus saya nantah ini pandanya. Lain kayak di buan pasar aja orang besaruan. Menyelamat ya orang himung benar mengislamkan orangnya guru Yahudi dibawa mengislamkan. Banyak kayak ditipunya ya kalau. Jadi biar aja semua nanti ulun kalau pada lawan bakal masalahnya itu ya ulun aja lah dibungulinya. Yang lain enggak ada itu nah. Timbul misalnya bisa jadi bungulinya lah ulun asupan. Apa aja kalau begini membawa itu padahal kami dibungulinya ya timbul ulun disalahkan orang pulangan. Jadi baik aja dah. Nggak situ lah. Agama kita ini dikuatkan Allah, dijayakan Allah Ta'ala, diangkat Allah, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan iman kita ini selalu tetap di dalam hati kita sampai mati kita membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم